Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Di sini kami dari kelompok 2 itu terdiri dari 7 orang, yang mana yang anggota pertama itu ada Anggi Andriani Rafitra, yang kedua itu ada Prabeliska, yang ketiga ada Ayu Rizky Anissa, yang keempat ada Evelyn Kristialoni Sirait, yang kelima ada saya sendiri Lina Putrianti, yang keenam itu ada Mailani Syamsuri, dan yang terakhir itu ada Sonia Nanda Putri. Yang pertama, dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK akan dijelaskan oleh Lina Putrianti atau saya sendiri. Untuk bagian pertama yaitu ada tujuan dari kerangka dasar. Di tujuan kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya, di mana kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi yang pertama itu ada penyusun standar asuransi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga itu ada auditor. Auditor ini dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat itu ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya ada asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah berdasarkan prinsip dibagi menjadi yang pertama itu ada persaudaraan atau ukhuwah, yaitu transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua itu adalah keadilan. Keadilan itu yaitu selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Dan yang ketiga itu ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Yang keempat itu ada keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Yang kelima itu ada universalisme atau syumuliyah, yaitu dapat dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Di tujuan utama laporan keuangan ini yaitu untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan laporan keuangan lainnya yaitu yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua itu informasi kepatuhan yang tidak syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga itu ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat itu ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan dalam neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain. Dan yang kelima, catatan dan schedule tambahan. Selanjutnya yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar terbagi menjadi 2. Yang pertama dasar aktual.
Dasar akrual yaitu laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif yaitu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Ikatan Akuntansi Indonesia juga menekankan pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif yang digunakan oleh IAI ada 4. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna. Untuk itu, pengguna harus memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Yang kedua yaitu relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan evaluasi di masa lalu. Yang ketiga yaitu keandalan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyajiannya jujur, yang kedua dapat diverifikasi, dan yang ketiga netralitas. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Syamsuri dengan NIM 1903-012447. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai materi unsur-unsur laporan keuangan, di mana unsur-unsur laporan keuangan ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial seperti yang meliputi sumber dana penggunaan dana zakat serta laporan sumber dana penggunaan dana kebijakan. Dan yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Lanjut kepada pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama yaitu biaya kini atau yang disebut juga dengan current cost, di mana aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar apabila aset sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang, di mana liabilitas akan menyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada masa sekarang. Yang kedua yaitu biaya historis atau historical kas, di mana pada aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat diperoleh. Yang ketiga yaitu nilai realisasi atau penyelesaian atau dengan nama lain yaitu realizable atau settlement value,
di mana aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dinyatakan sesuai nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan usaha normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar akuntansi menurut Awifi dan pemikir Islam. Pertama di sini kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan syariah menurut Awifi. Jadi menurut Awifi, tujuan yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai panduan untuk dewan standar dalam menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi jika pada saat itu belum ada standar yang mengatur. Yang ketiga, akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat menyusun laporan keuangan. Yang keempat, jika diungkapkan dengan baik, maka akan meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang kelima, penetapan tujuannya mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Jadi siapa aja sih pemakai laporan keuangannya ini? Jadi menurut Awifi, pemakai laporan keuangannya ini ada 7. Yang pertama yaitu pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemilik dana, yang keempat pemilik dana tabungan, yang keempat yang kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam pengelola zakat, yang ketujuh pihak yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suninda Putri. Di sini akan menjelaskan tentang paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual, atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Selanjutnya, asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama, prinsip persaudaraan atau hukuah, yang kedua, prinsip keadilan atau adalah, yang ketiga, prinsip kemaslahatan atau maslahah, yang keempat, prinsip keseimbangan atau tawazun, yang kelima, prinsip universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan berikut. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan perangkat nilai. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezoliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur goror. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar. Yang ke-12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau risuah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, dikarenakan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah.
Selanjutnya, syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAUV. Syarat yang pertama adalah relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Yang kedua, dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang disajikan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang keempat, konsisten. Metode yang akan digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Yang kelima, dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Yang pertama, entitas unit akuntansi. Entitas unit akuntansi itu pemerintah menggunakan anggaran atau penggunaan barang, dan oleh karena itu sangat wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas tersebut. Nah, yang kedua, kegiatan usaha yang berkelanjutan. Itu bisa disebut dengan wawasan untuk memenuhi salah satu prinsip keuangan yang berkelanjutan. Nah, jadi bisa menyusun strategi penerapan pembimbingan keuangan, usaha dengan pedoman teknis POJK nomor 51 tahun 2017 dengan rencana bisnis dan target kapasitasnya masing-masing. Yang ketiga, periodisasi. Periodisasi yaitu suatu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak. Babak yaitu zaman atau periode. Dan yang keempat, satuan mata uang. Satuan mata uang itu yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara, dan negara itu memiliki mata uangnya masing-masing. Dan yang kelima, konservatif. Nah, konservatif itu dalam filsafat politik memiliki nilai-nilai tradisional. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan zaman yang masa lalu. Dan yang keenam, harga perolehan. Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan dengan nilai wajar dari imbalan yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi jumlah yang didistribusikan. Selanjutnya yang ketujuh adalah penandingan antara pendapatan dan beban atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan itu sendiri merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Masalah utama dalam menandingkan pendapatan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Yang kedelapan adalah dasar akrual. Basis akrual atau asas akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Yang kesembilan adalah pengungkapan penuh atau full disclosure. Pengungkapan penuh atau full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Yang ke-10 adalah substansi mengungguli bentuk. Maksud dari substansi mengungguli bentuk itu sendiri adalah apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
Selanjutnya adalah beberapa pemikiran ke depan. Yang pertama adalah neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet, yaitu untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan nilai kekayaan dengan nilai sekarang. Sedangkan yang kedua adalah perhitungan nilai tambah atau value added statement, yaitu sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.